Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yosef Erawan, Kepala Desa Batu Lawang ya. Eh, Kalau saja dulu saya pernah mengatakan bahwa impian itu milik kita semua, tanpa ada batasan, terserah dia anak siapa, terserah dia latar belakangnya dari mana atau bagaimana. eh Memang benar apa adanya. Kenapa demikian? Karena saya mengalaminya. Saya teringat dulu sebelum dewasa ya, saat itu usia saya 9 tahun ya, 9 tahun. Eh, SD saat itu dimana situasi dan kondisinya memang sulit ya. Kalau dulu saya pernah mengatakan saya 5 bersaudara, pas jedanya tuh 1 tahun satu ya. Saya sempat jualan juga ya, jualan gambar, jualan permen yang pakai plastik, kemudian kita ujung plastiknya kita bakar menggunakan lilin ya. Saya ngalamin seperti itu. Kemudian seiring berjalan waktu, seolah belum ada kesempatan di mana ada peningkatan perekonomian saat itu ya. Tetapi bukan berarti saya tidak bersyukur saat itu ya. Saat itu masa-masanya kita tidak pernah pikirkan itu. Yang ada dalam benak kita seusia itu yang penting happy, main, makan. Kadang belajar pun disuruh ya, dipaksakan sama orang tua. Jadi tidak pernah berpikir kesulitan ekonomi dan sebagainya. Ya enjoy saja. Tapi setelah saya seperti begini ya, saya berpikir bahwa itulah proses, itulah sejarah. Gitu. Uh, Pada saat SMP pun demikian ya. SMP kita setahun, saya kelas 1, kakak saya kelas 2, kakak saya yang pertama itu kelas 3, susul sama adik saya. Jadi 5 bersaudara ini jeda setahun sekali, jadinya setahun. Saya mengalami sekolah itu bukunya pun ya bekas ya, bukunya bekas kakak saya. Kemudian ketika naik kelas, buku saya pindah ke adik saya, terus seperti itu. Kemudian pas saat-saat di masa saya itu pelajaran juga materinya ya sambut. Jadi kalau buku paket bagus belajar itu turun temurun sehingga kita tidak pernah beli. Saya menunggu bekas kakak, kemudian adik saya menunggu bekas saya. Demikian juga seragam sekolah. Saya masih teringat saat itu, ketika baju saya sudah warnanya sudah tidak putih lagi, saya menunggu dari bekas kakak ya. Demikian juga adik saya. Jadi yang diutamakan tuh kakak saya dulu. Kalau saya sudah bajunya tidak baik, warnanya, orang tua kita belikan kakak saya, turun seperti itu. Di usia saat itu SD itu tidak pernah bergaya gitu ya saat itu. Yang penting makan main seperti tadi saya sampaikan. Setelah SMP udah mulai. Setelah SMP itu sudah mulai ada rasa malu dengan kawan. Kenapa? Karena pergaulan kita pun semakin melebar, meluas. Kalau dulu waktu SD itu hanya sebatas misalkan 1 atau 2 RT, begitu lingkungannya maksud saya ya. Kalau sudah SMP ini udah campur, ada yang dari desa A, dari desa B, bermuara sekolah di situ. Sehingga kemudian seiring berjalan waktu juga pola pikir kita mengalami perubahan, ya mungkin sudah agak malu. Tetapi ya karena memang keadaan perekonomian saat itu serba sulit, saya pernah ikut bekerja SMP udah itu. Apa sih SMP yang bisa dilakukan? Jadi pas kebetulan ada tetangga kita punya, kalau sekarang bisa dikatakan perusahaannya seperti minuman dimasukin plastik kemudian diikat dijual kayak es kayak gitu. Saya jualan es saat itu ya enggak malu kita sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dari dagang atau jualan es itu kita punya keuntungan 200-300 rupiah, ya saya kasih juga, kasih keuntungan ya, kita dapat 50 rupiah
ya kadang-kadang kita dapat 100 itu, oh udah hebat itu, yang penting dapat termos saja. Ternyata tidak sampai di situ juga. Saya beres SMP saya masuk STM, cuma pas kebetulan di Kota Banjar itu tidak ada STM listrik ya. Saya STM di Bandung ya, di Bandung. Kenapa? Karena saya gemar dengan perlistrikan. Sejarahnya memang saat itu kita rumah panggung ya, kita rumah panggung, rumah orang lain. Saya penasaran ketika listrik nyala saat itu. Nah, saya naik ke atap, saya kena setrum, jadi penasaran kenapa sampai kena setrum. Sedangkan kabel itu kan ada banyak di sana ya. Kita penasaran mana sih yang ada setrumnya tuh. Serba penasaran itu yang pada akhirnya saya baru ini tahu. Saya masuk STM itu di Bandung ya, ngambil sumber tegangan tinggi PLN. Jadi bukan arus diesel AC. Saya di STM Bandung itu sudah mulai agak berkurang beban ya, beban orang tua saat itu. Tetapi kan kehidupan sudah berbeda. Kalau saya SD SMP itu di Banjar, dulu itu Banjar itu kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis. Begitu STM saya pindah ke Bandung, itu sudah ya luar biasa. Perubahan situasi keadaan ini berpengaruh juga terhadap perilaku kita, terhadap pergaulan kita, yang pada akhirnya ya saya pun harus berupaya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. STM saya ngaduk ya. Jadi pas ada bangunan saya kuliah ngaduk. Yang lain juga sih. Saya sekolah itu pakai kereta KRD. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita masih ingat saya penikmat kereta KRD. Jadi naik kereta sekolah, pas pulang itu nunggu jadwal kereta. Seperti itu. Yang menghemat biaya ya. Kalau orang-orang kaya, teman-teman kita yang banyak duit itu, dia sudah naik angkot dia, kemudian ada yang bawa sepeda motor. Kalau kita ya saya pribadi, saya menggunakan kereta KRD. Kemudian setelah STM ya, teman-teman sekalian, saya tidak mendapatkan ijazah. Kenapa demikian? Karena SPP-nya ya terlambat. Mudah-mudahan tidak salah ya, sampai 2 tahun gitu. 2 tahun jadi ijazah saya itu ada di sekolah ya, karena memang kita tidak bisa menyelesaikan SPP-nya. Karena ya memang keadaan saat itu, bahkan saya masuk tentara itu pinjam dulu. Ya begitu masuk tentara kita pinjam, kita fotokopi ya serahkan. Karena dulu tahun 93 itu masuk tentara itu dibutuhkan fotokopinya saja dan diperlihatkan aslinya, asli kembalinya. Saya pinjam dulu ya, dulu diantar kakak saya yang perempuan untuk ngambil ijazah gitu. Karena memang keadaan orang tua sudah tidak memungkinkan lagi saat itu ya. Masuk tentara saya ijazah masih di sekolah. Ijazah itu bisa kita ambil ya setelah saya masuk tentara. Saya masuk tentara tahun 93 ya, tahun 93 itu awal saya dilantik jadi tentara. Itu gajinya cuma 90.000 saat itu. 90.000, kemudian 90.000 jadi jumlah 180.000 itu kotor ya. Dan ada tabungan wajib pensiun, ada koperasi, ada ya potongan dinas di sana ya. Saya awal dinas itu di Kodam 9 Udayana, di Kodam 9 Udayana. Senangnya, bahagianya ketika dia punya pekerjaannya. Jadi saya pernah katakan mimpi itu punya semuanya punya mimpi dan tidak ada yang melarang. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman kita di sana, apalagi adik-adik saya yang punya mimpi, jangan patah semangat. Selalu bersemangat untuk menggapai mimpi tersebut. Kemudian saya juga pernah mengatakan di video saya yang sudah saya buat bahwa Allah sudah atur semuanya, dan terkadang apa cita-cita yang ada dalam pikiran kita, keinginan kita belum tentu
tentu Allah kabulkan. Kenapa demikian? Karena Allah punya rencana mungkin lebih baik daripada kita sebagai makhluknya. Seperti halnya saya dulu bermimpi ketika jadi tentara, mungkin saya secara dunia militernya ya mungkin sudah pangkat apa di sana, tetapi ya, Tuhan tentukan saya menjadi seorang kepala desa. Jadi singkat cerita, setelah dari Udayana, saya pergi penugasan ke Timur Timur ya, Timur Leste. Saya penugasan tahun 95. Saya berangkat Timur Timur. Kemudian kalau di Timur Timur itu di medan operasi kita mempunyai tunjangan operasi, gaji operasi, sehingga kita 2 kali lipat penghasilan dari daerah aman. Karena di medan operasi ini jarang sekali pertokoan ya, kemudian kebutuhan kita tidak semudah didapat di tempat-tempat aman. Yang pada saya belajar menabung. Nabungnya di rumah sih, di mes ya, bukan rumah, di mes. Kita saat itu masih bujangan. Kita membantu orang tua. Kebetulan orang tua saya tidak punya rumah saat itu, jadi ngontrak. Habis kontrakan pindah. Apalagi kontraknya sudah naik, pindah cari yang murah lah. Saya berupaya ingin membantu orang tua saya ya saat itu. Kemudian saya masih punya 2 adik laki-laki lagi. Yang adik bungsu saya ini saat itu waktu saya di Timur Leste itu belum punya pekerjaan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi anggota Polri ya. Jadi ada yang lupa. Dua kakak saya ini, yang satu menjadi ibu rumah tangga, kemudian sudah menikah dengan pegawai negeri sipil di Lafiat, Lembaga Farmasi Angkatan Darat. Kemudian kakak saya yang kedua diam di Bandung, dan alhamdulillah S3-nya sudah mulai selesai. Jadi kemudian saya laki-laki tertua, kepala desa. Kemudian adik saya yang keduanya itu almarhum tsunami ya, jadi tentara juga sama, hanya pangkatnya mungkin lebih tinggi adik saya karena beda sumber masuknya. Kalau ada saya dari Bintara Umum, kalau saya dari Tamtama. Yang bungsu dari kepolisian Bintara. Semua itu pahit pada awalnya ya, karena saya terlahir dari kalangan biasa. Saya terlahir bukan berarti saya tidak bersyukur, tetapi dibandingkan dengan kawan-kawan kami mungkin di bawah mereka ya, kita berjuang, bersyukur, kemudian selalu berupaya lah. Karena almarhum ayah saya mengatakan bahwa beliau mengatakan, ayah saya saat itu ya, ayah tidak bisa memberikan harta benda, kemudian kita pun memaklumi karena memang orang tua kita tidak punya apa-apa. Rumah pun kontrak, Pak. Bayangkan 5 anak kontrak terus, dia tidak pernah saat itu. Tetapi ketika kita mempunyai keinginan, ya alhamdulillah orang tua saya selalu memberikan tunjuk arahan, jadi bina ya, kita diperhatikan kalau tentang itu. Kemudian kita biasa hidup disiplin. Kalau tidak percaya teman-teman tanya teman-teman saya, kalau masih banyak kayaknya teman-teman kami. Jadi saya kalau mau main harus nyuci dulu, kemudian itu digilir. Misalkan hari ini saya bagian cuci pakaian, adik saya bagian setrika, adik saya bagian cuci piring, begitu kakak saya juga demikian. Jadi kita punya tugas masing-masing. Kadang-kadang nyemir sepatu. Pas kebetulan orang tua saya tentara juga ya, tentara saat itulah, mungkin teman-teman tahu tentara saat itu anak 5. Dan kebayangkan di zaman seperti itu penghasilan dari seorang anggota TNI ini sangat terbatas, hanya cukup untuk makan saja mungkin dan menyekolahkan anaknya 1 atau 2, sedangkan kami 5 bersaudara. Jadi pahitnya semua perjuangan, proses pada saat kita hadapi yang menyakitkan dan menyedihkan, tapi ya masya Allah saat itu sembunyikan apa yang Allah akan berikan. Ketika tiba waktunya, masing-masing akan menjemput takdirnya. Kami pun ya alhamdulillah ya, makanya saya kepada teman-teman selalu akan memberikan motivasi ya, selalu tegar ketika ada cobaan.
tidak semua langsung besar, pasti semua berawal dari yang terkecil. Jadi kalau orang banyak mengatakan kami bukan penikmat harta waris, kami berjuang, kita berjuang menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Saya nikah tahun 97. Saya nikah tahun 97 di Timor Leste. Teman-teman bayangkan, saya menikah itu tidak ada sanak saudara. Karena di medan operasi, pas pulang itu nanggung risiko juga saat itu ya. Nanggung risiko, kenapa perjalanan jauh. Istri saya orang Banjar, dan saya udah diam di Bandung saat itu. Jadi saya kenal dengan istri saya itu, saya STM kelas 1, istri saya kelas 3 SMP, 11 tahun, kurang lebih 11 tahun lah bayangnya kita pacaran. Nah pacarannya, zaman dulu tidak ada HP-HPan, jadi main surat-suratan ya. Sampai saat ini kita simpan itu surat-surat cinta itu. Jadi kita surat dari saya ini balasan dari saya. Pada dasarnya semua makhluk Tuhan, termasuk rekan-rekan sekalian, punya sejarah masa lalu masing-masing. Jadi kalau sejarah itu pasti ada pahitnya, ada manisnya ya. Kemudian ada bahagia, ada suka, duka, itu ya selalu mendampingi kehidupan manusia. Nikah tahun 97, bayangkan tidak ada siapa-siapa, saya minta izin sama orang tuanya pun ya tidak memberi. Kenapa? Karena perjalanan jauh. Yang pada akhirnya kita, kalau orang Sunda bilang itu nikah siri ya, nikah persenikan perjalanan. Resikonya ketika komandan satuan pada saat uji, pada saat pemeriksaan, baik itu dari saya sebagai anggota TNI-nya, kemudian dari si calon istrinya, karena nanti setelah dinikahi oleh saya, perempuan itu menjadi persit ya, ada persit di situ. Jadi ada uji di sana. Kalau komandan tidak menyetujui atau tidak dikarenakan tidak memenuhi syarat, itu tidak boleh atau kita tidak diizinkan menikah, karena izin dari komandan satuan itu sangat mempengaruhi. Ya teman-teman bayangkanlah perjalanan jauh, kemudian misalkan komandan saya tidak mengizinkan, ya kita tidak bisa menjadi suami istri, tidak bisa kita nikahi. Sedangkan kalau di kampung itu kan ketika seorang anak perempuan sudah dibawa laki-lakinya, itu sudah ramai lah ya, sudah ramai. Tetapi saat itu kita sepakat kalau memang komandan tidak menyetujui apapun yang terjadi ya mungkin saya keluar dari tentara atau bagaimana ya. Tapi memang sudah ada pembicaraan saat itu. Jadi yang lucunya saat saya bawa pergi saya itu, memang udah izin lah sama ibu bapaknya ya. Itu kita ada perjanjian yang memang itu saya langgar sebenarnya perjanjian itu. Jadi ketika komandan satuan sudah mengizinkan, orang tua perempuan itu, orang tua saya yang mertua, calon mertua, meminta untuk kembali lagi. Karena sepertinya kalau di kampung itu kalau sudah menikah ada tandanya, atau misalkan mengundang tetangga kiri kanannya. Nah itu tidak saya lakukan. Nah itulah perjalanan hidup saya, Masya Allah. Nggak seperti teman-teman yang ada di daerah aman atau dengan profesi yang berbeda ya. Tapi saya menyadari itu adalah konsekuensi saya sebagai anggota TNI ya, anggota militer. Saya menikah, mudah-mudahan masih ada kawan-kawan kita ini. Jadi saksinya tuh di situ ada pos BTT, Batalion Teritorial, Batalion 527 Kostrad satu kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah. Jadi hanya penghulu, kemudian ya, yang nikahan saya, kemudian di pos itu hanya kurang lebih 9 orang, kumpul sih ya. Dan saudara-saudara, teman-teman saya yang bikin kadang-kadang saya bersedih tapi ini merupakan sejarah hidup saya. Jadi setelah saya menikah itu dinyatakan resmi, ya pulang sudah. Dia pulang ke mes ya, kenapa? Nggak ada kue, nggak ada apa-apa saat itu. Jadi kita sudah menghadap komandan, diizinkan, ya sudah sorenya kita manggil penghulu ya sama teman-teman kita, hanya 9 orang ngumpul, dikatakan sah jadi pulang. Jadi kita tidak menyiapkan A, B, C, D dan lain sebagainya.
tidak seperti itu. Tidak ada acara-acara sampai saat ini. Saya tidak punya dokumentasi tentang pernikahan seperti halnya di tempat-tempat aman atau teman-teman kita yang profesinya bukan anggota militer saat itu ya. Anak saya kadang bertanya, Pak, mana foto pas pernikahan? Ya, saya sampaikan saya tidak punya dokumentasi kenangan-kenangan seperti itu. Nah, inilah catatan sejarah saya dengan istri saya, kemudian teman-teman saya yang menyaksikan. Ah, jadi tidak kasarnya kalau kita membuka memori itu ya tidak ada. Karena saat itu di Timur Leste itu punya apa? Kamera aja udah orang kaya lah ya. Kita nggak kebeli mungkin nggak seperti kayak zaman sekarang pengen HP. Seiring berjalan waktu ya karena situasi politik saat itu ya, istri saya ini ngandung ya, hamil lah ya, di usia hamil 7 bulan ya, susah setia sekali di usia 7 bulan itu ya, sudah mulai tidak pendapat saat itu ya. Kita dikumpulkan di Makorem, di Korem di sana, sampaikan dan rem dengan Pangkolak Op saat itu mengatakan saya berikan waktu sampai sore, tidak ada sanak saudara dan istri kalian di Timur Leste itu. Jadi anggota militer pimpinan kita sudah menyiapkan, ada Hercules, ada Fokker, ada Adri, ada kapal yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Intinya masyarakat sipil diperintahkan untuk meninggalkan Timur Leste. Kenapa demikian? Karena politik saat itu sudah mulai agak memanas ya. Jadi katakan bahwa Timur Leste menang di dalam jejak pendapat. Jadi Indonesia harus melepaskan Timur Leste. Ya akhirnya istri saya antar ke bandara saat itu. Kenapa? Karena memang saat itu lagi hamil ya. Istri saya yang jemput adik saya pas kebetulan karena turun di Surabaya. Ya teman-teman, setelah itu saya sudah tidak tahu lagi mes saya ya. Karena setelah saya antar istri saya, kita harus kumpul di satuan masing-masing, dibekali dengan peralatan senjata secukupnya, amunisi secukupnya. Kita punya misi untuk eksodus masyarakat sipil. Jadi ya itulah ya luar biasa pengalaman hidup saya, sejarah dalam hidup saya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana saat itu. Yang jelas perintah dari komandan saya untuk eksodus itu sudah dibagi tim kita. Jadi kita tugasnya ke rumah-rumah masyarakat ya. Kita memfasilitasi masyarakat sipil. Kita tanya kita tugasnya mengantar ke bandara saja atau ke pelabuhan, atau kita mengawal mereka. Kita menggunakan kendaraan-kendaraan militer yang disiapkan oleh pemerintah. Saat itu memang sudah mulai kacau ya, Timur Leste saat itu. Ada yang masyarakat sipil itu berupaya sendiri untuk pergi ya, meninggalkan Timor Leste. Jadi jarak Timor Leste ke Kupang itu memang agak jauh, perbatasan di Atambua. Itu butuh waktu sampai kurang lebih 6-7 jam untuk nyampe ya. Kemudian karena masyarakat sipil sudah tidak ada, jadi sudah tidak ada lagi penjual-penjualnya kayak di kita pom bensin itu sudah tidak ada. Yang ada itu SPBA, stasiun pengisian bahan bakar ABRI ya. Jadi BBM itu tidak ada di jalan dijual, sehingga kita terbatas gerak kita. Timur Leste ya, itu banyak sih kenangan bagi kita. Saya pun sudah seperti dengan bersaudara saja dengan orang Timur Leste, karena kita memang harus tahu atau mengerti tentang bahasa Timur Leste. Kalau kita tuh bahasa Titun ya, bahasa Titun. Bahkan di rumah saya pun ada pemuda Timur di sana yang membantu saya, namanya tuh Markus Bere.
Cuma sayang ketika tidak pendapat itu terjadi, ya saya mau ajak dia datang kemari, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau karena memang banyak saudara-saudara di sana. Semenjak itu saya sudah tidak pernah ke rumah lagi. Kurang lebih sekitar tiga minggu ya. 3 minggu saya jadi di jalanan terus. Jadi dari mulai terang matahari sampai malam, kemudian terang matahari lagi. Ya, kita keliling saja terus. Keliling mencari masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita. Karena pada takut orang ketika keluar dari rumah. Kemudian saya pulang itu menggunakan pesawat yang ada, kalau tidak salah itu pesawat dari luar, itu lupa lagi saya. Ya, kita naik pesawat. Kita nyampe di Kupang ini sudah tidak punya kantor, jadi kita pasang tenda. Terus itu nggak ada telepon. Entah bini saya entah nyampe atau tidak, kita tidak tahu kabarnya. Yalah olah aja lah saat itu. Kita bisa memberikan kabar atau informasi itu setelah di garis aman ya, di perbatasan di Kupang sana. Sudah masuk ke Tambua, baru kita ke Kupang. Saat itu pangkat saya Pratu ya, Merah Pratu. ada kurang lebih sekitar 6 bulan mulailah kita dikumpulkan oleh Panglima Kodam 9 saat itu ya, bahkan sampai masuk televisi juga. Bagi prajurit XDI segera kumpul di satuan induk di Kodam 9. Di situ ada tawaran untuk mengisi angket ya, apakah kita mau pulang kampung halaman atau yang diorbitkan untuk sekolah. Kalau saya memilih sekolah ya. Kalau teman-teman saya banyak yang mengajukan pindah kampung halaman masing-masing. Kalau saya memilih sekolah. Ya alhamdulillah pada saat seleksi, saya seleksi di Kodam 9, setelah reguler alhamdulillah saya lulus tahun 99. Jadi tahun 2000 saya pendidikan di Bandung. Kenapa saya tidak memilih pindah saat itu? Teman-teman saya juga bertanya, kenapa ya kau nggak pindah? Saya berpikir pindah saya ke Bandung. Saya dari Bandung ya. Kalau sekolah pun pendidikan di Bandung. Jadi saya pilih ya di Bandung saja sekolah. Alhamdulillah lulus. Setelah lulus, ya alhamdulillah saya dapat di satuan baru di Kodiklat TNI AD yang Aceh 50. Nah disitulah mengalami suatu perubahan secara otomatis terhadap diri saya secara pribadi, kemudian terhadap keluarga. Kenapa demikian? Kita berapa tahun di medan operasi, kemudian begitu Timur Merdeka, saya masuk di satuan baru di Kodiklat. Kodiklat ini komando doktrin dan latihan ya, jadi semacam apa ya, pusatnya lembaga pendidikan, jadi membawahi sekian belas pusdik ya. Nah disitulah kita belajar administrasi, tidak lagi kita membawa senjata lagi seperti di Timor Leste. Ini juga menjadikan pengalaman baru bagi saya ketika saya masuk Kodiklat. Jadi saya harus belajar, kembali belajar lagi. Alhamdulillah saya senang juga sih belajar. Seiring berjalan waktu ya, karena memang kalau tentara itu kan kalau di medan aman itu apa sih tugas pokoknya, ada yang demikian piket. Tetapi ketika kita mau memanfaatkan waktu yang baik, saya selalu belajar. Tentara di mana kenal komputer dan perang nggak ada ya. Nah, saya di Kodiklat mulai belajar komputer, ingin tahu. Ya, alhamdulillah ya terbawa juga sampai sekarang. Kemudian saya begitu pangkat sang kepala saya masuk Babin, Badan Administrasi Babin Minvet Satdam, Badan Administrasi Veteran Cadangan dan Cadangan. Dan kebetulan tidak lama saya di Bandung, saya geser ke Ciamis, di Minvet Ciamis, jabatan saya Kabak Tubun. Kenapa? Karena orang tua saya sudah tidak ada, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Saya berikan kesempatan kepada istri saya, kalau memang mau mengabdikan diri kepada ibu bapaknya, saya mengalah di bidang karir militernya, saya bilang.
Tapi kalau misalkan isi saya betah di Bandung, ya masih saya ngajar karir saya. Jadi tentara itu apa lagi kalau tidak memperbaiki perekonomiannya, mengabdi kepada masyarakat dan lingkungannya, berkarir di dunia militer, berarti yang cari pangkat. Tapi karena saya minta pulang, ya saya ikutin. Pas saya pindah ke Menpet Ciamis, karena dekat ke Banjar, kurang lebih sekitar 24 kilo lah ya, 20 menit lah dari rumah itu ke kantor itu. Sudah mulai kita instan sering berkomunikasi dengan masyarakat sipil biasa, karena saya sudah tidak lagi di mes ya, sudah tidak lagi di rumah dinas. Ya, ini menjadi pengalaman-pengalaman baru yang sangat luar biasa. Secara tidak disadari menghantarkan saya menjadi seperti begini, Pak Desa. Di Menpet pangkat saya Mayor ya. Seiring berjalan waktu pas mau Pelda, karena di Menpet Ciamis kurang lebih baru setahun juga kurang kayaknya. Jadi lingkungan di tempat rumah tinggal di Desa Batu Lawang, Kota Banjar, sekarang udah kota ya. Saya menjadi RT. Setelah jadi RT, saya berupaya, ya saya belajar juga sih. Belajar apa sih tugas RT, bagaimana secara alur kepemerintahannya, karena ya mau tidak mau menjadi RT juga ya bantu pemerintah ya. Ya, kesulitan masyarakat pun jadi ngelimpas gitu. Di 8 wajib TNI kan ada mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Ya, kita terapkan di kehidupan keseharian karena saya jadi RT. Di sini yang menarik untuk desa kami ya, desa kami. Di situ saya jadi RT, saya berupaya berbaur dengan masyarakat, karena di tempat saya itu tentara itu hanya cuma satu, saya sendiri kayaknya, satu sendiri. Ada rekan kami di kepolisian tapi sudah purna ya. Jadi setiap ada permasalahan yang ada, karena saya sering sampaikan bahwa tentara tugas pokoknya demikian, saya sampaikan lah ya, kehadiran TNI itu dirasa harus bermanfaat untuk masyarakat, untuk lingkungannya, untuk nusa bangsa dan negara. Mereka semakin berani. Yang awalnya ya mereka sebenarnya nggak berani, atau tak, saya nggak ngerti ya, saking menghargainya masyarakat kami, atau mungkin ragu, canggung dan sebagainya, karena mungkin orang baru saya ya. Tapi karena saya di RT ya dekat, semakin dekat. Yang pada akhirnya injak di pas mau ke 11 bulan jadi RT, di situ ada perubahan jabatan ya. Artinya begini, masa jabatan kepala desa di kami ini sudah mau habis. Nah, ini masyarakat kami satu RT ini berupaya untuk meminta saya untuk jadi kepala desa. Saat itu jauh lah, tidak terpikirkan sama saya untuk jadi kepala desa. Saya sempat menolaknya karena bukan spes saya, pikir saya tuh. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi karena basic ya, dan tidak ada dalam benak saya dan cita-cita untuk jadi kepala desa. Tetapi masyarakat banyak meminta saya saat itu, pernah saya tolak juga. Karena tiap malam itu berdatangan, berkomunikasi terus masyarakat, bertama, yang pada akhirnya kita tidak bisa menolak juga ya, karena begitu mengharapkannya mereka saya untuk jadi kepala desa. Ini pas saya tolak, saya saat itu masih 8 tahun ya, masa dinas masih 8 tahun. Ya biar masyarakat saya tenang, nyaman, bukan berarti saya memberikan angin ya, bukan berarti saya membohongi masyarakat saya, tidak. Saat itu saya hanya berpikir, nggak akan mungkin dapat, pikir saya. Yang penting masyarakat saya ada jawaban dari saya yang jelas. Saya bilang ya kalau itu, tapi saya nggak begitu yakin dalam hati saya, siapa yang memilih saya kan gitu saat itu. Kalau saya satu yang pertama, saya orang baru di situ, karena saya baru 11 bulan. Yang kedua, seberapa banyak sih orang mengenal saya, kan seperti itu Pak. Tapi Masya Allah sudah atur kehidupan manusia sebenarnya. 3 calon yang menjadi calon kepala desa, saya terakhir. Jadi surat permohonan calon kepala desa itu terakhir. Kenapa demikian? Karena ya memang prosesnya untuk kita nggak semudah masyarakat biasa ya. Saya harus ke Bandung juga kan, harus izin Panglima Kodam ya. Ya izin dari Satuan, ditindaklanjuti dari Panglima Kodam. Itu
cukup memakan waktu juga, dan tetapi alhamdulillah selesai sih. Lead pes, lisus dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik buat teman-teman kita masyarakat sipil di sana. Mereka sudah mulai paham ketika profesi seperti kami jadi anggota TNI atau polisi, ada sesama mungkin ya, perlakuannya beda dengan masyarakat biasa. Jadi kita harus ada izin dari satuan, harus ada izin dari panglima, kemudian kita harus litpes, litsus, banyak yang harus kita tempuh. Sehingga mereka berpikiran begitu tertibnya instansi kita ya ketika seorang anggota TNI alih profesi. Mereka seolah tidak meragukan dari faktor kedisiplinan kita, tertib administrasi dan lain sebagainya. Saya terakhir daftar itu ditutup jam 4, surat pilkada saya sebagai calon saya masukkan jam 3 sore. Seperti halnya biasa kita berkampanye dan sebagainya. Cuma saat itu setelah kampanye saya bingung kenapa saya sampaikan saya tidak punya visi misi. Saya tidak punya niat kan saat itu. Saya hanya ya biar masyarakat saya tenang aja saat itu. Saya hanya bisa menyampaikan kepada masyarakat yang saya datangi, saya temui. Saya bilang saya dipaksa mencalonkan kepala desa dan saya tidak punya visi misi. Oleh karena itu saya ingin tahu apa sih kesulitan Bapak Ibu hadirin sekalian kan gitu. Ya, ternyata masyarakat menyampaikan, Pak di kami itu bla 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 bla, Bapak kalau terpilih nanti bla bla bla. Nah itulah saya kemas jadi kesulitan, keinginan dari masyarakat yang saya temuin, ya saya buat visinya saja, simple kata saya itu. Ya itulah visi saya bilang kalau misinya, ayo kita bareng-bareng, ayo bareng-bareng sama kami. Nah itu misinya, visi, cita-cita, misi bagaimana cita-cita tersebut bisa terkabulkan atau bisa kita dapat. Nah, rupanya mungkin tertarik mereka ya, atau mungkin mencoba benar atau tidak katanya gitu. Seiring berjalan waktu terjadi proses pemilihan, ya saya dapat. Nah, saya juga banyak nyangka kok saya dapat. Nah, setelah saya dapat, ya saya harus melipat baju doreng saya, pikir saya ini padahal saya itu nunggu ya pas saya diusulkan UKP Pelda, kemudian saya ikut secapa juga, saya ikut pilkada, saya bingung saya. Aman aja pikir saya yang dahulu lah. Ini ternyata ya saya dilantik Ibu Wali Kota ini tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember dilantik, Pelda turun, waduh, secapa masih dihadapi, ya sudahlah, nggak jadi masalah pikir saya. Mana saja yang terbaik, karena saya yakin setiap apa yang terjadi, nah itu yang terbaik Allah berikan kepada saya. Ya, pada akhirnya ya berubahlah baju saya seperti ini. Jadi saya kalau nggak jadi kepala desa, pangkat saya Pelda, seperti kawan-kawan saya yang lainnya di sana. Di sini ada perubahan yang sangat drastis buat saya secara pribadi, buat keluarga. Kenapa demikian? Kalau saya pada saat di TNI itu bukan berarti saya tidak berpikir ya. Apa yang saya lakukan sesuai dengan perintah dari komandan. Kalau saya bawahan siap komandan saya lakukan. Setelah jadi kepala desa ternyata dihadapkan dengan sejumlah peraturan yang ada. Ya saya lah yang harus pegang segalanya. Jadi keputusan, kewenangan, kebijakan bagaimana saya hanya saja dilengkapi dengan peraturan. Itu ada perpresnya, ada peraturan kementeriannya, ada peraturan gubernurnya, ada peraturan dari wali kotanya. Sisi lain juga kita harus membuat perdesnya, peraturan pradesanya. Ya teman-teman, itulah saya. Lucu ya, kehidupan saya di dunia militer harus berubah di kehidupan sipil. Teman-teman bisa bayangkan. Ya kalau anak sama anak buah kan kadang-kadang, sini kau cepat. Lama sedikit mungkin saya ngamuk. Atau kamu goblok sekali kamu saya panggil. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya dipanggil sama atasan, ayo siap sini, siap komandan, lari. Kalau sipil gak gitu rupanya. Nah ini secara tidak disadari saya lakukan. Jadi maklumi lah ya. Awal saya masuk ke desa itu, ke desa ini,
kebiasaan kita itu jam 6 itu udah siap, udah ready kita. Nah, mungkin kalau saya waktu di Minvet ya, dari rumah itu udah sholat subuh, kita udah pakai baju. Udah sholat subuh kita pakai baju, jam 6 itu kita sudah di jalan, karena jauh. Tapi karena sudah terbiasa, nah ini begitu saya keluar desa, saya jam 6 sudah pakai baju gini. Jam 6 itu. Begitu masuk desa, mana? Tidak ada. Yang pada akhirnya saat itu saya menyesuaikan itu dulu, melihat perkembangan situasi kondisi teman-teman rekan saya ya, rekan saya di desa. Nah setelah itu tidak apa ya, tidak langsung saya buat seperti gaya saya sekarang. Tidak bisa saya paksakan sebelum mereka mengenal saya. Di hari pertama saya hanya bisa sampaikan dari mulai besok kalian apel pagi. Saya hanya bisa mengatakan dari mulai besok kalian apel pagi. Apel pagi 7:30. Nah di apel pagi itulah baru saya sampaikan. Ya sedikit demi sedikit kita rubah ya kebiasaan-kebiasaan yang menurut mereka benar padahal tidak benar. Karena semua berasal dari kita dulu. Kalau kita disiplin dengan dirinya sendiri, saya akan percaya mudah untuk merubah orang lain. Saya membiasakan perangkat saya disiplin itu kurang lebih saya gunakan dengan cara saya 3 bulan. 3 bulan aja sudah tidak usah lagi saya suruh. Jadi di apel pagi itu kan ada doa, kemudian ada pengecekan personil, kemana kawan kita, barangkali mungkin kawan kita ada masalah. Nah, jadi mengikat erat perangkat desa ya, anak buah saya di sini. Itu dengan cara apel pagi. Dan ini sekarang sudah disadari oleh perangkat saya. Kalau dulu awal-awalnya mereka mengatakan, wah, kalau desa nanti tentara katanya, kurangnya salir, disiplin kita biasanya. Nah, sekarang mereka tidak ada yang mengatakan begitu. Perangkat saya mengatakan bahwa apel pagi wajib. Di apel wajib itu ada doa, di apel pagi itu ada pengecekan personil, di apel pagi itu ada penyampaian informasi dan berita. Nah ini saya sampaikan. Jadi mereka sudah paham. Jadi sekalipun saya dinas luar ada di luar kota misalnya kamu, ya di bawah saya sudah mulai, tidak usah disuruh lagi. Ya perubahan itu kan tidak semudah membalikkan tangan mas ya. Tidak. Saya hanya tanamkan ke perangkat saya bahwa kita di sini adalah keluarga. Kalau keluarga satu sakit semua. Kemudian pekerjaan di pemerintahan ini satu sama lain keterkaitan. Jadi kalau pekerjaan ini tidak selesai maka yang ini tidak bisa dikerjakan. Nah ini yang dikat. Tidak ada lagi keegoisan. Nah, saya selesai, punya Anda terserah. Tidak ada lagi seperti itu. Kalau dulu mungkin seperti itu. Yang pada akhirnya pekerjaan sering tertunda, terhambat. Itulah ceritanya mungkin sampai saat ini mereka mengenal saya. Nah, jadi kalau disiplin lah ya. Kalau kita disiplin dengan waktu, disiplin dengan apa yang kita gunakan, tertib dengan aturan, saya rasa tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan sesuai dengan target. Secara kualitas dan kuantitas, pesta akan terukur dan teruji. Baik teman-teman sekalian, ya, saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan secara singkat. Kalau ingin lebih jelas lagi tentang saya, tentang kepemerintahan, di lain waktu dan kesempatan saya bisa ulas kembali atau kita buat video kembali. Atau mungkin teman-teman mau datang ke tempat kami, nah, dengan senang hati. Nah, kami tunggu di sini sambil ngopi. Baik itu aja mungkin rekan-rekan yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih yang menonton video saya ini. Saya tunggu komentarnya tentunya dengan santun, kritik membangun. Atau kalau tidak melalui dengan komentar boleh datang ke tempat kami atau bisa ke rumah saya ya atau langsung ke kantor kami. Baik itu. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selalu bersyukur dan jangan lupa bahagia.